Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Saya dari kelas B, saya angkatan 23. Sini saya akan menjelaskan terkait tugas 1 mata kuliah Sistem Pakar. Jadi di sini itu disuruh buat soal. Dan untuk soalnya udah saya buat. Untuk soalnya seperti ini, itu mengenai komponen. Sebelum masuk ke soal, jadi saya mau ngejelasin tentang gimana sih saya dapat ide untuk bikin soal tersebut. Itu saya pertama saya cari materinya dulu itu di website, dan saya berpacu ke ini artikel ini jurnal atau ini, pokoknya saya dari sini itu bisa dilihat di sini. Nah, itu saya dapat dari sini. Nah, dimana kan kita udah bahas di pertemuan kemarin bersama Pak dosen kita, yaitu mengenai sistem pakar. Terus di sini saya carilah referensi mengenai sistem pakar itu bagian dari kecerdasan buatan, di mana pada sistem pakar itu pengetahuan manusia disimpan dalam memori komputer. Nah, sehingga komputer itu dapat memiliki keahlian dan dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan keahlian yang telah disimpan di memori. Jadi dengan bantuan sistem pakar, manusia yang tidak memiliki pengetahuan itu tidak dapat memiliki pengetahuan seperti pakar ya tentunya, itu tuh bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Nah, kita kan sering banget gitu gunain yang namanya ChatGPT. Nah, itu salah satu dari sistem pakar juga gitu. Nah, terus di artikel ini bilang konsep dasar dari sistem pakar itu kan ada keahlian, pengalihan keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan dalam menjelaskan. Nah, keahliannya itu merupakan suatu penguasaan pada bidang pengetahuan yang didapat dari proses pelatihan, membaca, dan juga pengalaman. Nah, jadi dengan adanya keahlian tersebut, itu memungkinkan pakar untuk mengambil sebuah keputusan lebih cepat dan lebih tepat dari seorang yang bukan pakar. Itu menurut Urban, Aronson, dan Lian 2017 gitu. Sini banyak banget dijelasin di artikel ini. Itu ada arsitektur sistem pakar tuh kayak gini, itu ada terus di sini dijelasin juga kan komponen yang ada di dalam gambar ini. Itu yang pertama kan ada antarmuka, itu usernya, itu dimana usernya sebagai media komunikasi antara sistem dan dengan pengguna, dan pokoknya banyak banget penjelasan mengenai si arsitektur sistem pakar. Sini juga ngebahas tentang pendekatan basis pengetahuan, penelaran berbasis aturan, terus ada jelasin lebih lanjut nih metode inferensi forward chaining. Nah, itu juga dijelasin juga gitu. Pokoknya banyak banget. Nah, untuk minggu lalu juga udah belajar untuk bikin prompt untuk ke GPT-nya itu. Nah, jadi langsung aja saya masuk ke soal. Nah, soal sebelumnya sorry, ini kayaknya kameranya bisa dikecilin dan saya akan ganti ke sini. Oke. Jadi di sini saya udah bikin soal, yaitu komponen dalam sistem pakar yang berfungsi melakukan proses penalaran sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu mengacu pada komponen yang ada dalam sistem pakar, yang mana itu fungsinya itu melakukan proses penalaran sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan yang ada gitu. Nah, di sini ada pilihan gandanya, itu ada basis pengetahuan, mesin inferensi, terus antarmuka pengguna, akuisisi pengetahuan, dan blackboard. Nah, jadi kan tadi udah dibahas ya di artikel sebelumnya, itu ada secara umum sistem pakar itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu kan ada yang basis pengetahuan, terus ada juga yang mesin inferensi.
Terus ada juga antarmuka pengguna, tadi akuisisi pengetahuan juga, dan juga fasilitas penjelasan gitu. Nah, jadi kan pada soal udah jelas. Kalau dilihat dari sisi basis pengetahuan, itu kan basis pengetahuan itu hanya menyimpan fakta dan aturan saja. Jadi nggak mungkin. Sedangkan yang ditanyakan di sini melakukan proses penelaran sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Nah, jadi kita ke mesin inferensi. Nah, mesin inferensi itu kan bagian dari yang melakukan penalaran, di mana ia itu mengambil fakta dari basis pengetahuan, terus dia ngubungin juga dengan aturan. Nah, di mana nanti dari situ akan menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi udah kayak ketebak nih ya jawaban dari pertanyaannya. Nah, untuk bahas antarmuka pengguna, di sini antarmuka pengguna itu kan cuma bisa jadi jembatan interaksi dengan user gitu. Jadi nggak dong, nggak mungkin itu jawabannya. Bisa jadi soalnya tadi udah ketebak nih, kayaknya di yang B. Oke, lanjut ke akuisisi pengetahuan. Di akuisisi pengetahuan juga itu kurang, dimana itu kan akuisisi pengetahuan itu kan kegiatan yang mengumpulkan pengetahuan dari pakar, jadi nggak masuk. Terus kalau untuk Blackboard itu tuh kayak fasilitas penjelasan yang fungsinya itu tuh kan memberikan alasan mengapa sistem itu mengambil keputusan tersebut. Nah, jadi jawabannya yang tepat udah pasti jelas ya, mesin inferensi. Karena dia itu adalah otak dari sistem pakar yang melakukan proses penalaran. Kayak gitu. Nah, jadi untuk videonya nanti bakal diupload di sini. Dan ada beberapa yang bakal saya edit. Dan tadi saya juga udah publish tuh, ini sudah saya publish dan kolaboratornya saya sudah cantumkan. Jadi jawabannya yang B, dan ini juga udah bersifat kuis. Ini saya rasa cukup penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.